Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang mana Beliau telah menciptakan langit dan bumi cukup dengan segala isinya. Salawat bersangkaian salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada penghulu alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita menyebut nama Allah secara bersama. Satu, protokol oleh saya sendiri yang sedang saya laksanakan. Dua, pembacaan wahyu ilahi oleh Amirah Hafifah Dibala. Kepada Amirah Hafifah Dibala kami persilahkan.
Terima kasih kepada Amira Afifah Gifara. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua OSIS oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Singkat saja yang saya hormati seluruh guru SMP Muhammadiyah Labuan Haji dan saya sayangi teman-teman sekalian. Saya sebagai Ketua OSIS berterima kasih kepada Bapak dan guru kami yang telah berbaik hati untuk mengajarkan kami sehingga kami bisa memaniayai acara ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dan guru kami yang telah berpartisipasi dalam acara ini sehingga dengan kebaikan kalian akan dilipat gandakan pada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang terhormat, tujuan dari acara ini adalah mengingat Maulid Nabi Muhammad SAW dan fadilah Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa orang yang mengingatkan hari kelahiranku, kata Rasul, maka niscaya akan mendapat hikmah pada hari kiamat. Yang kedua, dengan adanya acara ini kita akan mendapat hikmah yang baik dan moral-moral yang baik. Yang ketiga, dengan adanya acara ini maka tali silaturahmi kita akan terjamin dengan herat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf pada kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua OSIS. Selanjutnya, sepatah kata dari Kepala Sekolah. Kepada Kepala Sekolah kami persilahkan. Pak jago kan? Tapi bu yang nanti kita ikut yang kan bawa bodoh, pandang bodoh tadi kok.
Ibu jangan merokok kami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji marilah sama-sama kita gembahkan kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita yang pertama sekali sudah memperingati Hari Guru Nasional yang ke-76, sekaligus pada saat ini kita melaksanakan yaitu sebuah tradisi, ya, sebuah tradisi umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya di Aceh, yaitu maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari kelahirannya pada hari ini kita peringati. Jadi Bapak Ibu guru SMP Muhammadiyah yang kami hormati, serta siswa-siswi dan siswi SMP Muhammadiyah Kampung Pisang yang Bapak banggakan, tolong anak-anak kami yang lagi Bapak ngomong, dia juga masih ada yang ngomong. Kira-kira bisa tak ngomong untuk sementara? Coba ilham dengan Al-Hadi, coba lihat kembali. Jadi ada di kolam belok. Coba uanglah kita dapat beli keu yang juga. Kalau kita nggak apa, dan menghiraukan orang lain pun tak menghiraukan kita. Itu dulu belok. Pak yang ada mau kalau. Dah. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada ahli dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama dengan Nabi sudah membawa risalah sehingga dapat kita rasakan sampai dengan saat sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta siswa-siswi SMP Muhammadiyah Kampung Pisang, pada hari ini kita memperingati hari maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bapak katakan tradisi? Memang ini jangankan wajib, sunnah pun tidak ada yang sebenarnya. Tidak pernah memang dicontohkan oleh Nabi. Baru ada maulid ini setelah pada tabi'in, yaitu para ulama berikutnya. Apakah kita memperingati maulid itu salah? Tidak salah. Itu adalah sebuah kegembiraan kita. Dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW itu kita bergembira. Kalau seandainya kita tidak memperingati, seolah-olah mungkin bisa lupa kepada Nabi. Kira-kira ya lupa beda. Jadi maulid ini sudah sering dilaksanakan, baik di SD, di SMP. Kalau yang kelas 3 sudah 3 tahun kita laksanakan. Kalau yang masih kelas 2 baru 2 kali di SMP ini. Tentu sebelumnya di kampung ada, ya kan? Kemudian kita dengar di TV juga ada. Semuanya memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam Al-Quran ini kalau Bapak tidak salah, dalam surat Al-Had ayat 21 itu sebenarnya ada sifat-sifat Nabi ini yang menjadi contoh dan tauladan bagi kita semua. Ada sifat Nabi yang pertama, Siti. Bapak ingin tahu dulu siapa yang bisa? Ada siapa yang bisa menjawab? Apa itu Siti? Apa? Apa? Benar. Tidak pernah berbohong. Kalau benar itu
tidak pernah berbuat salah, jangankan disengaja, tidak disengaja pun tidak pernah. Yo, jangankan disengaja, tidak sengaja pun Allah Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukannya. Kemudian yang kedua amanah. Amanah itu apa? Terpercaya. Kalau diunjuk ke pihak ibu, ya ibu sampai. Kalau diunjuk ke pihak juta sampai. Kalau kalian kayak gitu, ada yang gitu? Ada yang gitu? Alhamdulillah. Kalau yang ada gitu, Masya Allah. Astagfirullah. Nah, jadi kalau ada yang ternyata tidak amanah, tidak bisa dipercaya, diberikan jabatannya sebagai ketua kelas tidak menjalankan, diberikan jabatannya sebagai ketua OSIS tidak dijalankan, itu artinya itu tidak amanah. Nah, kemudian sudah amanah lagi. Tabligh artinya menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan nasihat-nasihat kepada umat dengan baik, ya, dengan benar. Nak do nego-nego, nak do banyak itu kok, tidak ada berkata bohong. Kemudian yang terakhir, badana. Apa itu badana? Cerdas. Inilah yang penting. Kita harus cerdas. Untuk menjadi pemimpin itu wajib hukumnya cerdas. Kalau nggak cerdas pemimpinnya, dikicuah kayak dibalik. Kalau isi misalnya bodoh, ya kan dikicuah ada orang yang pandai, ya kan? Nah, jadi kita butuhlah pemimpin kita. Kalau pemimpin itu harus namanya badana. Nah, jadi ini saja yang dapat Bapak sampaikan, karena ini adalah sifat daripada Nabi, itu perlu Bapak ingatkan kepada anak-anak kami dan juga untuk Bapak sendiri dan juga bagi guru-guru. Jadi ada 4 tadi. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, badana. Nanti kalau ditanya oleh guru nggak bisa jawab, coba yang di belakang. Rizki merangkam yuk. Rizki merangkam yuk. Nah, Kak Bapak ulangi. Coba Rizki, apa itu sidik? Apa sidik? Kilo jadi? Ada yang bisa kilo? Dah sidik, amanah, tabligh, badana. Ya, ayat ini kan saja yang dapat saya sampaikan. Mengingat waktu kita sudah kepepet, acara lain juga masih ada. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu acara lomba pidato Hari Guru dan Maulid. Yang tampil pertama kali yaitu kepada saudari Dini Munira. Saudari Dini Munira, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalam bukan sebenarnya kalam yang cantik Ini salam bukan sebenarnya salam bertanda silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi ini beserta isinya. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada penghulu alam, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan sampai ke alam bertumbuh berkembang sebagaimana yang terasakan pada saat ini. Kata-kata kehormatan saya
teman-teman seperjuangan. Kata terima kasih kepada pimpinan yang telah memanggil nama baik saya untuk menyampaikan satu buah pidato yang bertema guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Hadirin yang berbahagia, semboyan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa saat ini masihlah sangat relevan. Mereka yang telah mendidik anak-anak calon penerus bangsa ini, presiden, penjabat pemerintah, penjabat daerah, dan masih banyak lagi. Semua adalah produk-produk yang dihasilkan oleh seorang guru. Tanpa guru, mereka bukanlah siapa-siapa di dunia ini. Guru adalah satu dari sedikit profesi yang sangat mulia di muka bumi ini. Meskipun hanya bergelar sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, mereka tak henti-hentinya berjuang mengantarkan anak-anak Indonesia menuju cita-citanya agar kelak mereka bisa menjadi penerus bangsa ini dan menjadi manusia yang membanggakan bagi nusa dan bangsa. Mereka telah mengantarkan dan membuka wawasan kita menuju dunia yang sangat luas ini. Mereka juga yang telah mengajarkan kita membaca, menulis, dan juga berhitung. Oleh sebab itu, tanpa guru kita tidak mungkin bisa mencapai keberhasilan. Hadirin yang berbahagia, meskipun anak-anak didik mereka kelak akan melupakan mereka, meskipun pemerintah tak lagi memperhatikan nasib mereka, guru akan tetap gigih mengerjakan tugasnya yang begitu mulia untuk membentuk cawan-cawan penerus bangsa ini. Maka dari itu, sepatutnya kita memberi penghargaan yang setinggi-tingginya untuk guru-guru kita yang telah berusaha payah mengajarkan setiap pengetahuan. Sebelum saya akhiri pidato ini, sekali lagi saya menyampaikan bahwa guru adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar untuk guru-guru kita semua. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Demikianlah. Semoga di Hari Guru Nasional ini guru-guru selalu berjaya. Saya akhiri dengan dua buah pepatah. Musim ini musim kemarau, hari-hari panas selalu. Terima kasih Bapak dan Ibu guru, ucapkan selamat Hari Guru. Baik kuliah dengan kasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju warna biru, jangan lupa pakai baju. Pakai sendal warna biru, jangan lupa pakai baju. Untuk para ibu guru, ucapkan selamat Hari Guru. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Kehadiran seorang guru memang kehadiran seorang guru sangat dibutuhkan di dunia ini. Tak ada seorang pun yang sukses tanpa ada peran seorang guru di belakangnya. Misalnya seorang dokter, pilot, penulis nahkoda, bahkan presiden sekalipun merupakan hasil didikan seorang guru. Hadirin sekalian, seorang guru memang memiliki keterbatasan dalam mendidik serta mengajar kita. Namun mereka telah berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi orang yang sukses dan berbudi pekerti luhur. Sekali lagi, terima